Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Yang pertama, kata jalan kunci keselamatan kita di dunia hubungan dengan sama-sama manusia ada 7. Yang pertama begini, kometri feyadi etsmede akarsu gibio. Kalau sholat subuh itu masih dalam keadaan gelap. Kalau sholat subuh masih dalam keadaan gelap. Kalau sholat asar masih suasana terang. Tidak kembali. Sholat subuh agak terang, sholat asar agak gelap. Betul ya? Woi, begini sholat subuh ada cahaya, sholat asar ada kok. Woi, belum sudah. Nabi itu kalau sholat subuh masih suasana gelap. Kalau sholat asar masih siang, masih terang gitu. Kita balik. Sholat subuh agak terang, sholat asar agak gelap. Nggak punya cipta Nabi, tapi banyak meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Betul? Kata Nabi lagi, kalau malam itu jangan dipakai tidur semua, sisihkan waktu sedikit aja buat melaksanakan sholat tahajud. Itu sih. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Betul kan? Ini mati tidur, waduh, semalam subuh. Kalau dipakai ngobrol iya, tapi malamnya habis. Kadang-kadang subuhnya juga agak kesiangan, ya. Mana tahajudnya, subuh dulu kesiangan. Nah, jadi kita ngomong cerita Nabi itu sekedar pengakuan saja. Pada kenyataannya kita banyak meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. 3 ya. Kalau 3 ya? 2 apa 3? Tadi saya bilangnya ada berapa tadi? 10. Ini baru 3. Sebelum selesai. Nah, dari 3 aja. Mana yang ada pada diri kita mana? Nomor 1, kedua, apa ketiga? Semuanya ya. Mudah-mudahan ke depan ada yang tidak ada di kita ya. Mudah-mudahan ke depan ini tinggal 7 lagi nih ya. Ini baru 3. Ini ada semua di kita. Mengakui bahwa makhluk Allah tapi banyak tidak melaksanakan menunaikan perintah-perintah Allah. Betul. Nah, baca Quran sekedar jadi bacaan, sementara isi Al-Quran kita tidak pakai. Betul. Ya, makanya ya kalau saya maaf, kalau lihat ada qori lagi baca Quran enak bacanya. Mudah-mudahan itu qori amal ibadahnya seindah bacaannya. Betul ya? Enak qori itu. Makanya saya mudah-mudahan di qori di mana ya? Ketika saya dengarnya berdoa, enak. Saya berdoa, mudah-mudahan ini si qori ini yang baca Quran ini enak sekali, merdu sekali, indah sekali. Mudah-mudahan amal ibadahnya seindah bacaan. Jangan cuma indah bacaannya doang, sementara amalnya juga indah gitu lah. Nanti efeknya tidak dijawab doa. Terus. Baru berapa tadi? Sekarang. Awas ya. Nomornya jangan dikorupsi, nanti saya bingung nih. Nomornya belum nyampe, itunya sudah habis gitu. Sekarang keempat. Idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kalian ketika ditanya, oi bapak-bapak, ibu-ibu, pengen masuk surga, pengen masuk neraka, jawab, jangan ragu-ragu. Bu, yang di luar kedengaran ini, Bu, dengar gak? Pengen surga apa pengen neraka?
Pengen masuk surga apa pengen masuk neraka? Itu namanya normal. Karena kalau ada yang saya mau haji pengen neraka, itu harus dibawa ke Surabaya. Di mana Surabaya? Di Grogol ya? Rumah sakit apa namanya? Kalau ada yang ditanya pengen masuk surga apa pengen neraka, saya mau haji pengen neraka. Loh, kok pengen neraka? Banyak artis. Enak di rumah kalau balik kan banyak artis. Kita enak ya memandang artis kalau badan kita lagi sehat ya. Kita senang, kita berhati, kita senang melihat artis kalau badannya lagi sehat, ya kan? Perutnya lagi kenyang, giginya lagi sehat juga. Coba kalau kita lagi sakit gigi, lebih sakit gigi ada artis lewat sambil melakukan di mana di bangsat loh. Gua lagi sakit gigi di mana? Padahal yang lagunya artis, kita lagi sakit gigi, bola-bola enak lihat artis. Ya, ini di neraka, pikirannya masyarakat anak apa? Itu api neraka. Menurut keterangan ya, kalau sebesar apa tuh ya, ada korek api itu yang sepentul ya, sepentul korek api ditempelin di bawah kaki. Ini yang tengkulak tidak mati. Yang tengkulak ini dia yang apa? Ini yang ini nempelnya di kaki, tapi yang mendidih mas kepala pokoknya lagi mendidih. Enak lihat artis. Jadi kita pengen melakukan apa? Pengen masuk. Nah, Adi ngomong ya pengen masuk surga, tapi walang tak malulah. Kita banyak tidak mengamalkan ke arah surga, pengennya masuk. Sedangkan begini, utlubu al-jannata bijuhdikum. Kalau masuk surga nih, utlubul jannata bijuhdikum. Tempuhlah surga, kejarlah surga bijuhdikum dengan sekuat tenaga. Kenapa? Fa innal jannata la yanamu thalibuha. Karena surga itu tidak pernah tertidur orang yang lagi mengejarnya. Utlubul jannata, kejarlah surga, tempuhlah surga. Bijudikum dengan sekuat tenaga. Sebab fa innal jannata la yanamu thalibuha. Orang yang lagi mengejar surga, menempuh surga, tidak akan pernah tertidur. Ini ngomong pengen masuk surga, lagi ngaji masih sore baru itu jam 10. Ini udah ngantuk dulu tadi. Lalu terjemah pengen manggil dia dari kampung jauh-jauh dari sini kasih ngantuk. Surganya mana? Itu loh ya. Terus. Kelima. Idda'aitum an-najata minan nar. Kalian mengakui kalau ditanya nih, pengen selamat enggak dari neraka? Pengen selamat dari neraka? Pengen selamat dari neraka. Sementara wa ramaitum anfusakum fiha. Ngomong pengen selamat dari neraka, sementara ramaitum anfusakum fiha. Sementara kalian lemparkan diri kalian ke jurang api neraka. Ngomongnya sih pengen selamat, tapi badan kita selalu kita lempar-lemparkan ke jurang neraka. Udah dikasih tahu sama saya, jangan Pak, yang itu haram. Ya, nggak boleh Pak, itu haram. Ustaz, Kiai, urusan bisnis jangan bilang haram. Jangan sekarang boro-boro cari yang haram juga susah. Ada yang ngomong gitu ada. Banyak itu. Yai, bisnis sekarang jangan bilang haram. Buku cari yang bilang haram. Boro-boro halal, yang haram juga susah. Nah itulah. Omongnya takut neraka. Udah tahu haram, emak aja dia.
itulah idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum anfusakum fiha. Udah berapa tuh? 5. Baru separuh tuh ya. Mana yang ada pada diri kita? Oh, semua. Masih semua ya. Tapi masih ada setengahnya lagi. Terus ini apa karena memang di Jakarta ya? Dari tadi saya nungguin mana ada yang nawarin minum gitu ya. Pak Kiai minum dulu. Keburu haus saya ya. Nggak ada yang nawarin minum, tapi saya minum aja dah. Saya minum dulu ya. Apa memang karena kemarau nih ya? Susah nawarin minum sama orang gitu lah. Dari tadi tuh banyak amat ya. Belum ada yang nawarin minum. Jadi minum dulu saya ya. Oh gitu. Makasih. Ngomong-ngomong, ngerti kan dengan bahasa saya? Artinya ketuman dia seperti ngomong Melayu dia. Ya. Batu mau menikah sekolah ini mah gelap sampai sana lah. Mau pelakna baik dia. Tapi ngerti ya. Oke. Ada orang Sunda, ada orang Jawa kan. Kalau kita ngomong Sunda, kasihan orang Jawa, mau jawab Sunda, ya kita ambil tengah-tengah bahasa Indonesia. Tapi sebisa-bisanya ini. Yang ke-6. Yang ke-6, ke-8 jauh banget. Yang ke-6 ya. Yang ke-6, qultum innal mauta haqqun wa lam tastaqiddu lahu. Qultum, kalian ini kalian yang ngomongnya itu Herminana bukan saya, soalnya cuma nyampein aja ya. Qultum, kalau kata santri kan filman juga tuh kola kultum. Jadi kalau bahasa Jawanya sih yang ngucap sirah gitu ya. Ngomong aneh. Ya kalau bahasa itu kamu ini ngomong aja bisa gitu kan. Kalian ini ngomong aja bisa terus pinter. Innal mauta haqqun. Kalian sering bilang innal mauta haqqun, bahwa kematian itu adalah suatu keniscayaan, suatu hal yang nyata. Semua orang akan merasakan mati. Nggak harus ustaz yang bilang gitu, nggak harus kiai, tukang ojek juga bisa ngomong gitu ya. Tukang ojek online itu masih bisa. Manusia ujung-ujungnya bakal mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, rakyat mati, pejabat mati. Tapi bukan sampai di situ. Semuanya juga bisa bilang, semua orang bisa dengan bahwa mati itu adalah niscaya, suatu hal yang nyata bakal terjadi pada setiap diri manusia. Tapi yang jadi masalah, walat naskah itu lalu bekal apa yang telah kalian persiapkan nanti untuk setelah kematian. Ngomong aja bisa, bakal mati, sementara tidak menyiapkan bekal untuk setelah kematian. Itu yang jadi masalahnya itu. Bekal apa yang pernah kalian siapkan untuk kematian ini? Kan kita nanti setelah kita mati nanti akan dihidupkan lagi nanti di akhirat, hidup selama-lamanya di sana. Sedangkan perbandingannya begini Bu, sehari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, sehari di akhirat berarti sehari 24 jam. Kalau dibandingkan di akhirat itu, kalau dibandingkan di dunia 1000 tahun. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Terima kasih. Tidak usah ikut apa saja. Nah, ingat Bu,
sehari di akhirat nanti perbandingannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau orang mau disiksanya 40 hari, berarti 40.000 tahun ya. Benar ya? 40.000. Nah sekarang ini matematikanya 24 jam, sehari kan 24 jam, sama dengan 1000 tahun di dunia. Sama-sama dibagi 8, 24 jam dibagi 8 berapa? 3 jam. Sekarang 1000 tahun sama dibagi 8 berapa? 125. Jadi 125 tahun di dunia sama kalau dibagi dengan akhirat dengan 3 jam. Oke? Sekarang umat Nabi Muhammad umur galibnya, umur rata-ratanya adalah 63 tahun. Disebutnya umur galib. Kenapa dikatakan umur galib? Karena Nabi kita wafatnya di umur 63. Sayyidina Abu Bakar wafatnya sama 63. Sayyidina Umar sama 63. Maka 63 itu namanya umur galib. Umur rata-rata umat Muhammad 63 tahun. Nah, kalau 125 dibagi 2 juga 62 setengah. Sekarang 3 jam dibagi 2 berapa? 1 jam setengah. Berarti kalau rata-ratanya umur umat Muhammad ini 63 ya itu. Umur berapa? Saya kalau udah umur balik, memang mereka 63. Oh, saya mau 2 baru 61. Kalau bapak, oh saya 70. Oh, udah lebih, udah bonus. Biasanya begitu kan? Itu karena umur baliknya 63. Nah, kalau 125 dibagi 2 62 setengah berarti kisaran itu ya 62,3. 3 jam dibagi 2 sejam, 1 jam. Berarti kita dikasih waktu untuk mencari bekal cuma 1 jam. Masa hidup 1 jam setengah mencari bakal campur main kampung segala. Benar? Udah turunnya layang-layang gitu. Padahal 1 jam setengah itu yang harus dipikirkan. Mati hati kita tidak berpikir itu. Omongnya bisa manusia mati, yang kaya mati, yang musik mati, pejabat mati, kaya pun itu lebih mati dah. Mati sama mati, tidak ada lebih tidak kurang. Itu akuran mati, yang lebih mati nggak ada, mati mati semua itu. Semua juga kan. Tapi sementara kalian tidak mempersiapkan bekal setelah kemana, ya itulah kita mati. Efeknya banyak doa yang tidak diijabah. Terus, ibu-ibu, mendengar nih ngomong saya bu? Ngerti juga? Ya udah, kalau ngerti. Kalau udah ngerti, saya sudahin aja begini. Capek-capek saya ngomongan. Jadi ngertinya, lama lah, udah berhenti aja. Terus. Ya, semua bisa ngomong bahwa akan mati. Sementara tidak mempersiapkan bekal untuk setelah mati. Yang ketujuh, dafantumul mauta walam taktabiru bihi. Dafantumul mauta, dafantum, kalian sering menguburkan mayit, sering ikut ke kuburan, kubur mayit sering, tapi walam taktabiru bihi, sementara kalian banyak tidak mengambil contoh, mengambil ibrohnya pada mayit-mayit yang telah kalian kuburkan. Pengennya begini nih, kalau kita habis kubur teman ataupun saudara ataupun tetangga, nah pas kuburin dilihat, masya Allah, itu lubang segede itu ya, pasti dia akan merasa di dalam, akan merasa gelap. Oh, kalau kemarin ini habis ngopi bareng sama kita, sekarang masuk lubang, begitu sempitnya. Pengennya apa? Pengennya mikir, daerah makan. Kalau orang sudah bilang enak,
Benar. Orang suka bilang, aduh, cuma seminggu pilih malah. Ini lebih lagi kita. Lihat teman, lihat saudara, habis ngopi kemarin sekarang meninggal, masuk ke lubang yang begitu sempit. Habis kemudian siap, mana kobokannya, mana kobokan, mana kabin. Mestinya harus enak makan seminggu lihat teman masuk, ini lihat kubur. Gak perlu 3 hari, ini boleh lagi. Habis kemudian beres, siap, mana berkatnya makan. Apa lagi? Coba ini ada perempuan ya, perempuan baru punya anak 2, ya masih lagi senang-senangnya sama suami. Suaminya bawa motor nabrak slender tabrak orang semua, mati suaminya mah. Pas dibawa ke kuburan, istrinya nangis. Bebas nangis boleh. Kenapa begitu cepat meninggalkan nangis sampai habis di matanya. Anak-anak kita masih kecil. Kenapa begitu cepat meninggalkan biasa. Nangis. Kalau dibantuin malah parah. Udah saja. Tapi ngamuk. Maka ini jadi pelajaran ya. Kalau ada wanita masih muda ditinggal suaminya, punya anak 2 ditinggal suami, biasanya kan, nangis, itu jangan pasti lebih parah. Terus gimana? Di video ada video, pasti dia, apa video? Gak salah kamu, ya. Memang dengan kamu nanti suami kamu bisa hidup lagi, itu kan? Lagi di kuburan nangis sejadi-jadinya. Pulang coba dari sebelah 4 mangkok aja saja. Nyeblak dia 4 mangkok. Betul nggak? Di kuburan air mata itu namanya air mata buaya. Air mata buaya, nangis juga buaya itu bukan karena sedih, karena kebanyakan zat asam di dalam tubuh buaya sehingga keluar air mata. Itu juga sama. Belum 4 hari udah minum lagi. Tanda jahe dan heran. Jakarama, apa Jakarama? Dada kaya karena mantap. Mana air mata? Ya, kultum edapantum mauta walam tak kami ubi. Kalian sering mengumpulkan mayat, sementara kalian tidak pernah mengambil contoh, mengambil ibroh dari mayat yang kalian kuburkan. Betul? Betul. Terus sekarang yang ke-8. Idda'aitum adawat syaitan. Kalian sering mengaku bahwa setan itu adalah musuh. Setan itu musuh kita. Siapa yang bilang sahabat kita setan? Musuh. Semua bilang bahwa setan itu musuh. Inna syaitana kana lakum aduwwan mubina. Inna syaitana kana lakum aduwwan mubina. Musuh yang nyata. Ya. Coba jawab ini. Siapa setan? Musuh kita. Itu kan? Siapa setan? Musuh kita. Siapa setan? Biasanya kalau tukang travel ya, kalau ada di Jarona atau di Tani, ibu-ibu jangan ngomong kita di mana? Kanin. Kita di mana? Kanin. Ya, siapa kita? Travel Ar-Rahman. Itu tukang travel itu mah. Dan paksaannya itu beda. Di tiap-tiap perjalanan pakai pas gitu. Di mana kita? Jarona. Di mana kita? Di Jarona. Travel apa kita? Ar-Rahman. Biar ada yang kata lagi nanti maksudnya. Iklan gitu. Ya, kalau di Jarona karena di depan Ka'bah. Orang musuh-musuhnya ibadah di depan Ka'bah. Siapa kita ya. Tapi bukan saya tanya, siapa itu setan? Musuh. Siapa itu setan? Benar kalian? Jauh.
bilangnya itu setan itu musuh, wa wafaqtumu wa ataqtumu. Ngakunya mah setan itu musuh, tapi kenyataannya wa wafaqtumu. Kelakuan kita ini banyak menyerupai setan. Wa ataqtumu, ya kelakuan kita banyak mengikuti kelakuan setan. Apa itu karakter setan itu begini? Sombong, setannya. 7 sombong, takabur, ya terus setan itu